Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mukti Sugian dengan NPM 183220057. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan e-commerce dan e-procurement. Perbedaan yang mendasar yaitu dari definisi dulu ya. Jadi e-commerce itu merupakan kegiatan jual beli barang atau jasa secara online antara penjual dan pembeli. Nah, tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan komersial baik dalam model bisnis ke konsumen maupun antar perusahaan. Nah, contohnya itu seperti toko online yang besar-besar ya, Tokopedia ataupun Shopee. Nah, untuk procurement pengertiannya itu proses pengadaan barang atau jasa secara online oleh organisasi seperti perusahaan besar atau instansi pemerintah untuk memenuhi kebutuhan operasional. Nah, tujuannya ini dari procurement adalah untuk meningkatkan efisiensi dalam pengadaan dan mengurangi biaya. Nah, pelaku yang terlibat e-commerce biasanya melibatkan berbagai pelaku termasuk penjual, seller, pembeli, buyer, dan platform e-commerce. Semua orang dapat berpartisipasi dalam transaksi ini tanpa batasan tertentu. Nah, untuk procurement, pelakunya terlibat hanya melibatkan pengguna terdaftar dalam sistem yang memiliki akses untuk melakukan transaksi. Ini berarti bahwa si organisasi tertentu yang dapat menggunakan sistem e-procurement untuk berinteraksi dengan pemasok. Nah, itu saja untuk perbedaan e-commerce dan e-procurement. Yang kedua, kita akan membahas codingan e-commerce saya, yaitu keranjang dan checkout. Nah, untuk codingannya seperti ini. Codingan keranjang ya, codingan keranjang. Nah, kita jelaskan dulu ya. Nah, untuk ini PHP system start config yaitu untuk melacak itu apakah si database kita untuk terkoneksi enggak ke si websitenya gitu. Terus selanjutnya yaitu ada tambah produk ke keranjang. Nah, di sini kita akan menambahkan produk keranjang itu berdasarkan apa get ini, yaitu berdasarkan ID produk. Nah, kita akan menampilkan data gitu dari si database dari from produk di mana yaitu ID produknya. Ketika lebih dari 0 gitu, maka si produk ini dari database ini akan ditampilkan. Maka kalau tidak ada maka tidak akan ditampilkan. Nah, ini untuk proses gambar utamanya. Nah, jika JSON dekode data foto produk yaitu untuk mengambil foto gitu, kayak foto yang kedua. Nah, itu gambar utamanya ya. Jadi untuk gambar utama kalau tidak ada ya dibuat JPEG. Nah, ini untuk memeriksa apakah keranjang sudah ada dalam session. Ketika keranjang tidak ada maka session ini, codingan ini akan berfungsi session keranjang dengan array. Nah, jika produk sudah ada di keranjang maka jumlah akan bertambah gitu. Ini session kan ID produk jumlah plus 1 dari ID produk ini. Nah, jika produk belum ada, tambahkan produk baru keranjang. Nah, kita ngambil produk baru keranjang yaitu dari ID produk, nama produk, harga produk, foto produk, sama jumlahnya. Nah, ketika dari kita mau ke keranjang nih, nambah ke keranjang, maka akan ada keberhitungan yaitu produk telah ditambahkan ke keranjang. Jika tidak, maka produk tidak ditemukan. Begitu. Nah, ini untuk codingan untuk menghapus produk dari keranjang ya. Jadi untuk actionnya itu hapus keranjang, kita hapusnya ya biasa seperti dari tabel-tabel unik yaitu ID produk. Nah, jika produk berhasil dihapus dari keranjang maka kita akan kembali ke halaman page keranjang ya, ke halaman keranjang gitu. Jadi nggak kemana-mana gitu. Untuk tampilannya kita akan menampilkan produk, nama, harga, kuantitas, total, dan hapus. Nah, ini untuk memeriksa apakah keranjang produk sudah ada di keranjang, apakah keranjangnya itu ada produk. Kalau lebih dari 0 seperti biasa maka akan
ada gitu, yaitu menampilkan harga produk sama jumlah dan totalnya gitu. Nah ya, untuk tampilan di keranjangnya ya, jadi ada fotonya gitu. Nah, kita ngambil dari file e-commerce admin upload. Nah kalau gini doang nggak akan kita harus manual gitu ya, harus masukin, jadi nggak ngambil database. Maka ditambahin nih codingan PHP echo. Nah itu di produk. Maka kenapa ini ID produk, karena di database kita namanya kenapa ID produk, kenapa foto produk, karena di codingan database kita ya untuk foto produknya ya foto produk gitu. Nah, ini untuk menampilkan nama produknya. Nah ini untuk menggunakan produknya, maka nggak usah bikin manual gitu kayak nama produk, jadi kita ngambil dari database, jadi otomatis gitu, nggak harus manual lah. Harus ada PHP echo nama produk yang kita ambil dari database. Nah, sama juga untuk harganya. Ini untuk update ya, untuk update keranjang. Untuk selanjutnya yaitu nah ini untuk jumlahnya jumlahnya dari ID produk juga yang dari database juga sama. Nah ini untuk menampilkan harga sama totalnya gitu ya, RP nya berapa. Nah ini untuk button hapus ya, kita bisa hapus untuk nggak jadi masukin keranjang ya, kita bisa hapus dengan codingan button ini gitu. Kalau tidak ada setelah dihapus maka keranjang ada kosong ya, menampilkan keranjang ada kosong gitu. Nah untuk udah mau belanja lagi, ada buat button lagi untuk kembali belanja, nggak harus pencet nggak harus ribet gitu, tinggal ada buttonnya gitu tuh ke halaman produk. Nah untuk bagian total harganya ya, ada total, ada subtotal gitu. Jadi codingannya menampilkannya juga dari nomor total cardnya gitu, total keranjangnya. Nah jadi jika sudah ya udah kita mau beli gitu, ketika sudah kita mau membeli gitu, maka kita klik button proses to checkout, maka kita akan ke halaman checkout. Nah ini untuk codingan halaman checkoutnya ya, seperti biasa. Nah, ini untuk mengkoneksikan database dengan website kita ya. Nah kita di sini ada memeriksa apakah pengguna sudah login. Maka begini ya teman-teman, jadi ketika sudah login maka kita bisa langsung ke halaman checkout. Nah dari halaman keranjang, kalau kita sudah login bisa langsung ke halaman checkout. Nah kalau belum login maka akan ada peringatan gitu dari sistem agar login terlebih dahulu untuk melanjutkan ke checkout. Nah, dan kita akan langsung ke ke halaman login gitu. Oke. Nah ini untuk ketika sudah daftar, maka si sistem akan mengambil gitu si data pengguna gitu dari database kita. Sudah masuk ke database, maka si sistem akan mengambil gitu dari database kita dengan codingan select from daftar ke where email gitu. Ketika tidak salah gitu, maka data pengguna tidak akan ditemukan gitu. Nah ini untuk ini itu untuk ketika kita masuk ke checkout, jadi kita tidak harus ngetik ulang lagi gitu. Jadi nama lengkap, alamat, nomor telepon, kecamatan, kota, provinsi, ID pengguna itu yang ketika kita daftar di login itu, nah ketika di checkout bakal akan langsung menampilkan, jadi tidak bisa diubah lagi teman-teman. Nah ini untuk proses checkoutnya proses jika formulir dikirimkan itu. Ini akan menampilkan totalnya gitu kan, di checkout gitu kan sudah tinggal memesan kan ya, ada harga produk, jumlah, sama totalnya gitu. Nah ketika nggak ada datanya, maka si keranjang ada kosong gitu. Nah ini untuk ketika untuk memasukkan data pesanan ke table order. Nah di database kita akan ada namanya table order. Nah
kita akan namanya memasukkan gitu ke table order, yaitu tanggal, status, total, sama ID pengguna untuk table ordernya ini ya. Nah, table order, nah ini untuk order detail kayak pesanannya gitu, kayak apa, detail pesanannya gitu. Kita ngambil ID produknya, ID produk, jumlah sama harga produk, jumlah sama harga produknya. Nah, kita untuk memasukkannya, yaitu kita masukkan ke table, ke database table order details, yaitu jumlah, harga produk, ID order sama ID produk. Nah, gitu. Nah, ini untuk setelah bisa gitu ya, untuk codingan mengarahkan gitu ya ke ke halaman pembayaran. Ini untuk mengarahkan ke halaman pembayarannya. Ketika pesanan berhasil dibuat, maka akan diarahkan ke halaman pembayaran. Kalau gagal, berarti gagal membuat pesanan gitu ya. Nah, ini tampilannya ya. Tampilannya ya ngambil dari ketika kita yang udah login gitu, kayak email, nama lengkap, nomor telepon, alamat, kecamatan, kota, provinsi gitu ya. Nah, ini untuk tampilan checkoutnya ada produk, nama checkoutnya, nama ininya ya, nama produknya gitu, kita tahu gitu di checkout tuh ada produk. Setelah checkout kita ini kita ngecekot si produknya, nama produknya apa, harganya berapa, kuantitinya berapa, totalnya gitu ya. Nah, ini untuk maka jika keranjang lebih dari 0, maka menampilkan ID produk, yaitu harga produknya sama jumlahnya sama totalnya, itu total itulah ya. Tampilannya untuk tampilan seperti yang di checkoutnya itu, yang fotonya, harga produknya yang dari database kita, ini codingannya untuk menampilkannya gitu ya. Kalau tidak ada, maka dia data, maka akan ada peringatan lagi itu keranjang kosong gitu. Nah, ini setelah semua beres maka kita udah fix lah kita mau beli ini, maka kita pencet tekan tombol place order ini nih. Kita diarahkan ke ke halaman yang ini nih, halaman mana ya tadi. Nah, halaman yang ini nih, pertama.php page payment dan ID order, maka akan diarahkan ke halaman ini gitu. Ini untuk codingannya ya, untuk codingan checkout dan keranjang. Nah, untuk tampilannya seperti itu teman-teman. Ketika ini di page produk ya, ketika kita ingin membeli ini, misalnya kita ke halaman keranjang ya. Nah, ini untuk halaman keranjangnya tadi kan ditampilkan gitu ya, dari produk, nama, harga, kuantitas, total harga, nama, produk. Nah, ini ditampilkan gitu. Ini tuh ngambilnya dari database gitu kan ya. Kalau enggak enggak ada fotonya, enggak ada nama, enggak ada harganya. Jadi kuantitasnya itu tuh update ini tuh ya. Jadi ketika kuantitasnya ditambah ke 200, maka ketika kuantitas itu berarti kita beli 2, maka harganya akan 400.000. Setelah udah oke gitu ya, untuk ordernya ini bisa dihapus juga ya teman-teman. Mungkin bisa hapus, maka keranjangnya kosong gitu. Kita coba lagi tadi ya, tambahin lagi ke keranjang, ada lagi kan, kita beli 2 aja ya. Nah, ketika udah beres, maka kita bisa langsung proses checkout. Kita akan dialihkan ke halaman checkout. Nah, ini untuk penggunanya yang kita tadi bahas ya. Jadi ini bisa diubah lagi karena ini udah kita masukin ya tadi, yang email, nama lengkap, nomor telepon, alamat, kecamatan, kota, sama provinsi itu ya, udah ditambahin lah gitu. Jadi ketika kita udah login, nah si data loginnya ini ke sini gitu. Jadi gak usah tulis ulang lagi gitu, kayak tulis ulang kecamatannya, tulis ulang kotanya, tulis ulang provinsinya gitu. Nah, itu tampilannya. Nah, kita kan tadi beli produknya ini kan benar, namanya tas wanita, harganya 200, kuantitasnya 2, sama totalnya 400.
kayak gini ya tampilannya. Nah, ketika udah bisa, bukan udah bisa sih, udah fix lah kita mobil ini, maka kita pencetin ini table lagi button place order. Nah, misalnya udah selesai buat, nah, tekan muncul halaman pembayaran. Nah, begitu ya teman-teman. Ini untuk apa? Untuk page keranjang sama checkout yang saya jelasin ya, semoga paham aja lah dengan penjelasan yang ngawur dari saya gitu ya, karena mungkin ini yang saya pahami gitu, ini akan saya buat juga karena ini mungkin yang saya pahami, ya saya menjelaskan yang ini gitu. Untuk yang ini menjelaskan dengan tampilan dari page keranjang dan checkout mungkin segini saja. Kita lanjut untuk menerangkan pendingan Mitrans itu, apa itu Mitrans ya. Terima kasih. Oke, kita lanjut ke apa namanya, ke Mitrans ya. Kita jelasin Mitrans. Nah, jadi yang pertama itu kita ke Chrome dulu ya. Kita ke Chrome, kita buka yang namanya Mitrans. Oke. Nah, kita ke mana sih? Oh, yang ini nih, kita ke ini ya, ke website yang ini. Kalau belum punya akun, kita bisa daftar dulu. Nah, kita daftar via website. Nah, di sini kita disuruh mengisi formulirnya ya. Nah, jadi yang pertama business name, jadi nama bisnis apa? Misal business name Mukti Shop. Full name-nya Mukti. Nah, emailnya terserah kalian pakai apa, nanti email. Nah, ini kita tambahin nomor telepon 8 salah satu 8 8334 6334 ini. Oke, tadi lagi. Jadi untuk password ini jangan lupa ya. Coba lagi. Nah, alhamdulillah beres ya. Nah, ini udah masuk ke apa namanya, ke login. Nah, kita coba login ya. Oh, salah, kita belum ini. Kita kalau gini berarti kita kalau ada apa namanya peringatan kayak gini berarti kita harus masuk ke email kita, apakah ada notifikasi atau tidak. Kalau ada berarti kita tinggal apa namanya verifikasi bahwa itu email kita. Kita verifikasi dulu, kita coba login. Nah, seperti ini ya, kita X aja ini ya, hilang aja. Nah, kita masuk ke sandbox. Nah, ini kita masuk ke ini, kita silang lagi. Nah, setelah itu kita masuk ke setting. Setting bukan sih, ya benar, ke setting ya. Kita masuk ke access key. Nah, ini. Nah, kita udah dapat akses key-nya itu client key sama server key. Nah, sudah itu kita masuk ke apa namanya, Mitrans PHP natif ya, buat download kodenya. Nah, kita masuk ke ini yang GitHub, kita download kodenya, kita klik ini ya yang hijau ini, kita download zipnya. Nah, oke, sudah terdownload ya guys. Jadi kita lihat di download nih. Oke. Aja ya. Ke picture aja ya, biar gak lupa.
udah diekstrak ini. Oke, kita pindahkan, kita copy aja ya, kita copy, kita masuk ke C, Ctrl C, Windows C, terus ke XAPP, terus ke htdocs. Nah, kita ini aja copy, udah ada ya. Dan PHP masternya kita buka di codingan kita ya, yang di Visual Studio Code. Kita buka. Ini tunggu. Nah, udah ya, kita bikin window aja ya. Sebelum itu maaf ya, saya lupa. Sebelum itu kita ke rapiin dulu ya yang di ini. Ini Mitrans PHP kita ganti aja, ini jadi Mitrans. Karena saya udah bikin, kita bikin lagi kan, jadi jadi Mitran aja ya. Mitrans. Yang ini. Ini ya, udah ya. Ternyata udah rapi. Kita lanjut ke codingannya lagi. Kita buka, kita open folder, terus ke folder yang tadi, htdocs, ini trans. Ada dua ternyata. Baik, kita masukin ya file mitrannya. Kita new window dulu. Ini ada codingan lain. Terus nanti lu video lu taruh di pojok bawah. Masukin folder yang ada di C, yaitu yang tadi yang kita bikin, yaitu mitrans ya, htdocs ini. Dan saya select. Nah, ini codingannya ya, sampel. Kita masuk ke snap, kita ke sini yang proses simple version. Nah, untuk server key-nya kita copy yang dari ini. Ini untuk client key, kita copy aja. Client key yang mana? Nah, ini yang client key, kita copy. Kita copy yang server key. Oke, kita save. Kita copy paste ya, paste. Kita coba cek ya apakah udah bisa atau belum. Kita cek dari sini ya, dari kita ganti jadi localhost. Sabar, kita belum, sampai kita belum dinyalain. Kita nyalain dulu. Kita nyalain dulu sampai kita start, Apache start, MySQL start. Oke, kita coba ya. Kita ganti jadi localhost. Oke. Kita coba ya. Coba ke BCA virtual account. Kita copy. Ini sama ya, kita multi-shop. Kita copy lagi, kita copy ke kita coba di
BCA Mitrans Simulator. Coba tapi kita inquire, kita pay, sukses. Kita coba cek di mitrannya di transaksi. Kita cek apakah ada. Oke, sudah berhasil ya. Nah, ini udah ada yang tadi kita beli, udah masuk 19 Desember 2004 pukul 23.54. Kita berhasil membuat pembayaran ya. Jadi untuk Mitrans mungkin segitu saja ya dari saya. Nah, ini kita lihat dulu. Yang tadi udah bisa nih. Nah, walaupun ini agak error tapi nanti bisa gitu ya. Ini error ini karena di line 41 sama 42 masih gini ya, masih gini. belum sama gitu sama yang kita buat di database nya, karena ini harus ada yang diganti sama database kita gitu. Oke, jadi untuk tampilannya seperti ini, untuk proses mitra itu seperti ini. Kita bisa bayar kan ketika kita bisa gitu, maka di transaksi di sini ada gitu. Contohnya ya udah untuk mitra mungkin dari saya begitu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.